Ya, perkenalkan nama saya Robertus Tri Aji Nugroho, NIM 67 2019 123. Ya, perkenalkan nama saya Syafri Sarahmat, NIM 67 2019 113. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan dan mempraktekkan proses pembuatan antena kaleng yang digunakan untuk menembak sinyal WiFi. Ya, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan, ada kaleng, terus gunting, cutter, lalu kabel koaksial, terus senter, 3 obeng, kemudian TP-Link, kaleng, terus ya soket TNC. Kita cek lagi, kemudian kami memotong kaleng terlebih dahulu karena melebihi 13,3 cm. Kemudian sebelum menyiapkan alat dan bahan, kami melubangi kaleng terlebih dahulu untuk pemasangan soket TNC-nya. Dan memang gak susah juga ini. Kemudian kami memasang soket TNC dengan penghubung 4 baut. Jadi kami melubangi 4 sebelum memasang itu, dan lubang besar untuk soket TNC-nya. Kemudian pemasangan kawat tembaga di plug TNC-nya dipasang di dalam. Oke. Kemudian mengelupas bagian luar kabel koaksial untuk menyambungkan bagian paling dalam kabel tersebut ke dalam plug TNC. Pemotongan sebaiknya dilakukan secara memutar, kawan-kawan. Oke, diputar dan ditarik bagian luarnya agar terlihat serabut, lalu tarik ke belakang agar terlihat rapi, lalu tekan dengan tangan. Setelah itu kelupas juga ini agar terlihat rapi, maka digunting. Setelah ini gunting hingga terlihat bagian dalamnya, teman-teman. Mengguntingnya alangkah baiknya melingkar saja, karena jika langsung nanti takutnya putus, jadi mengulang dari awal. Oke, memang harus dilakukan secara pelan-pelan. Sudah ada bekas guntingan, tapi harus saya tambah dengan silet. Saya pakai gunting lagi hingga menciptakan bekas gunting, nanti bisa ditarik pakai tangan. Oke, ternyata masih kurang. Sampai terlihat bekas guntingnya, bentar saya pakai gunting lagi, kayak masih kurang. Saya melingkar, kemudian saya tarik pakai tangan. Nah, ini dia sampai terlihat bagian dalam kabel koaksial, lalu disambungkan ke dalam plug TNC-nya. Ditekan masuk ke dalam pelan-pelan, lalu diputar. Nah, setelah ini diputar agar terdorong ke depan. Oke, bentar. Sepertinya sudah lumayan. Kita putar ke depan, tapi ini ada dorongan ke dalam juga.
sampai benar-benar sudah masuk ke dalam. Ya, sekarang kita akan memasangkan konektor SMA ke dalam kabel koaksialnya ya. Ya, ini memang harus menggunakan tenaga ekstra karena konektor SMA ini harus pas di isi dari kabel koaksial ini harus masuk ke dalam konektor SMA, yaitu yang mana isi dari kabel tersebut sangat susah untuk masuk dan memerlukan tenaga ekstra. Ya, bisa dilihat di sini saya kesulitan untuk memasukkannya memang karena harus maksimal juga ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Dan juga ini memang sangat sulit untuk dimasukkan dan juga keras karena kita tidak mengelupasnya terlebih dahulu tapi langsung dimasukkan ke dalamnya. Sebenarnya bisa agak dikelupas sedikit di di bawahnya, di pinggir-pinggirannya agar bisa dengan lebih mudah dimasukkan. Ya, kita coba lagi agar lebih maksimal. Sepertinya sudah lebih baik tapi masih belum maksimal ya. Ya, kurang sedikit lagi. Nah, untuk seperti gulungan ini juga harus dimaksimalkan juga. Lebih susah karena ada bundalan pemisah antara bagian atas dan gulungan ini. Mengapa gulungan ini harus dimaksimalkan? Hal ini tidak lebih untuk menambahkan nilai estetik, dan juga ini ada seperti jarum ini harus dimasukkan juga agar dapat menghubungkan antara konektor SMA ini dan ini ada blok TNC yang harus dimasukkan ke dalam soket TNC. Setelah kabel koaksial dimasukkan ke dalam blok TNC, kita masukkan dengan cara ditekan dan diputar agar bisa tersambung. Ya, sepertinya sudah terpasang dengan baik ya. Ya, seperti itu. Nah, langkah terakhir adalah memasukkan kabel koaksial yang sudah dipasangkan oleh konektor SMA ke dalam TP-Link-nya. Sebenarnya dalam TP-Link ini ada antenanya karena kita menggunakan antena kaleng, maka antena tersebut dicopot dan diganti dengan ini. Ya, seperti memasang antena yang sebelumnya, harus diputar juga, putar yang kencang agar antena kaleng ini tidak lepas dari dari TP-Link-nya. Nah, sudah selesai ya, bisa dilihat ini bahwa kabel koaksial yang sudah terpasang oleh konektor SMA sudah terpasang pada TP-Link-nya, bisa dilihat di sini ya kawan-kawan. Ya, seperti itulah penampakannya, dan ini adalah penampakan lengkapnya ya dari antena kaleng untuk menangkap sinyal WiFi. Di dalamnya terdapat kabel tembaga yang disambungkan ke dalam soket TNC-nya. Ya, seperti itu penampilannya. Ya, seperti itu. Panjang kaleng dan diameter kaleng menentukan gelombang yang ditangkap ya teman-teman. Sekian, itu